Tetapi waktu saya mendoakan itu saya salah ngomong. Tuhan, sembuhkanlah Edi yang sedang sakit. Lalu kebetulan memang ada seorang yang namanya Edi yang saya tidak kenal, yang juga sedang sakit. Pertanyaan saya ketika saya berdoa untuk Freddy tetapi salah sebut dengan nyebut Edi yang juga sakit. Yang sembuh Freddy atau Edi ketika Tuhan mendengar doa saya dan menyembuhkan orang yang saya doakan? Dua-duanya, Pak. Ya, dua-duanya katanya ya. Tapi pasti Freddy yang salah sebut tetap sembuh ya. Tetap sembuh, Tuhan. Tetap sembuh. Ini yang jawab Pak siapa, Pak Handi ya. Pertanyaannya sekarang saya begini. Ishak waktu berdoa dia tidak salah sebut. Tuhan berkatilah anakku Esau yang aku kasih, anak sulungku, bla bla bla. Tetapi celakanya yang berlutut di depannya adalah Yakub. Pertanyaannya sekarang yang diberkati Esau atau Yakub nih? Yakub ya. Rada kurang konsisten dengan jawaban yang pertama, berarti begitu ya. Nah, inilah kacaunya sebuah doa. Ya. Kacaunya sebuah keluarga. Ya, ini kira-kira nanti bagaimana jawabannya tentang kok Yakub menipu tapi kok yang diberkati Yakub. Berarti seolah-olah doa bisa direbut. Ada kesan seperti itu, ya kan? Yang mau didoakan, yang mau diberkati oleh Ishak itu jelas-jelas adalah Esau, tapi direbut oleh Yakub. Kesannya seperti itu. Nah, oke, kita akan bersama-sama membaca Kejadian pasal 27 ya. Saya akan baca Kejadian pasal 27 mulai ayat pertama sampai ayat yang terakhir. Saya akan baca pelan-pelan begitu ya. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnya Esau, anak sulungnya. Serta berkata kepadanya, "Anakku," sahut Esau, "Ya Bapa." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua. Aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah, dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, seperti yang kugemari. Sudah itu bawalah kepadaku, supaya ku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Tetapi Ribkah mendengarkannya. Ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya, setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawa kepada ayahnya, berkatalah Ribkah kepada Yakub anaknya, "Telah ku dengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak supaya aku makan dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya agar dia memberkati engkau sebelum ia mati." Lalu kata Yakub kepada Ribkah ibunya, "Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit-kulicin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mengolok-olokkan dia. Dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat." Tetapi ibunya berkata kepadanya, "Akulah yang menanggung kutuk itu, anakku. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah, ambil kambing-kambing itu." Lalu ia, yaitu Yakub, pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribkah mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, anaknya sulung, pakaian yang disimpannya di rumah, lalu disuruhkannya lah dikenakan oleh Yakub, anak bungsunya. Dan kulit anak kambing itu dipalutkan pada kedua tangan Yakub dan pada leher yang licin itu. Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolah itu kepada Yakub anaknya. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa," sahut ayahnya, "Ya anakku, siapakah engkau?"
Kata Yakub kepada ayahnya, akulah Esau, anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapak katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah dan makanlah daging buruan masakanku ini agar Bapak memberkati aku. Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, lekas juga engkau mendapatkannya, anakku. Jawabnya, karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku. Lalu kata Ishak kepada Yakub, datanglah dekat anakku, supaya aku meraba engkau. Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan? Maka Yakub mendekati Ishak ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, kalau suara Yakub, kalau tangan Esau. Jadi Ishak tidak mengenal dia, karena tangannya berbulu seperti tangan Esau kakaknya. Ishak hendak memberkati dia, tetapi ia masih bertanya, benarkah engkau ini anakku Esau? Jawabnya, iya. Lalu berkatalah Ishak, dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau. Jadi didekatkannya lah makanan itu kepada ayahnya, lalu ia makan. Dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku, anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatilah dia, katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberkati kepadamu, memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah gemuk di gunung, di bukit dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub, dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya, katanya kepada ayahnya, Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku. Tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya, siapakah engkau ini? Saudnya, akulah anakmu, anak sulungmu Esau. Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, siapa gerangan dia yang memburu binatang itu yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum kau datang dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya serta berkata kepada ayahnya, berkatilah juga aku ini juga ya Bapak. Jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampas pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapak tidak mempunyai berkat lain bagiku? Lalu Ishak menjawab Esau, katanya, sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudara-saudara telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya. Dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur, maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat ya anakku? Kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah ada padamu, ya Bapak? Berkatilah juga aku, ya Bapak. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Ishak menjawab, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku ini tidak akan lama lagi.
Pada waktu itulah Yakub, adikku, akan kubunuh. Ketika diberitahukan kepada perkataan Esau anak sulungnya itu kepada Ribkah, maka disuruhnyalah memanggil Yakub anak bungsunya. Lalu berkata kepadanya, Esau kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Jadi sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku, bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban saudaraku ke Haran. Dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu. Dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari sini. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga? Kemudian Ribkah berkata kepada Ishak, aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het itu. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini, semacam perempuan Het itu, apa gunanya aku hidup? Oke, cukup panjang pasal 27 saya baca semua karena untuk supaya memberikan gambaran, kita langsung mengupas ya. Ada beberapa ayat yang saya ulang untuk saya baca untuk kita mulai mengulas karakter daripada keluarga Ishak yang bikin kacau keluarga yang sampai keributannya sampai sekarang tidak selesai-selesai. Begitu kan ya. Nah, saya kutip lagi. Tadi ibunya berkata kepada Yakub kan ya. Tetapi ibunya berkata kepadanya, akulah yang menanggung kuk itu anakku, dengarkan saja perkataanku. Ya. Jadi ketika Ribkah tahu bahwa Esau mau diberkati, Ribkah ini mengajari Yakub anaknya untuk nipu bapaknya, suaminya sendiri. Ya. Dan saya percaya kelihatannya ini karakter daripada Ribkah. Itu sebabnya Yakub hobinya nipu. Kakaknya juga ditipu dan kali ini bapaknya ditipu. Rupanya apa? Ini karakter cara didikan daripada Ribkah kepada anaknya. Jadi dugaan kita pasti tidak salah. Ya. Kalau sekarang aja Yakub dibujukin, diajarin oleh Ribkah, bahkan semua sarana-sarana supaya tipuannya itu berjalan mulus, semua yang mempersiapkan adalah ibunya Ribkah. Kemungkinan besar ketika Yakub menipu kakaknya supaya hak kesulungan ini ditukar, itu kok kelihatannya juga ada peran serta daripada mamahnya. Jadi Ribkah ini adalah seorang ibu yang sangat memanjakan anaknya, dalam hal ini Yakub. Memanjakannya tuh sampai sudah tidak tahu batasnya. Pokoknya yang penting untuk Yakub. Keterlaluan ini sebetulnya. Seharusnya hubungan seorang laki-laki yang dengan perempuan ini yang paling dekat adalah tetap adalah suami dan istri. Bukan istri dengan anaknya. Sebab kita berkatakan suatu saat seorang anak itu akan meninggalkan orang tuanya menjadi satu dengan suami atau dengan istrinya. Ujung-ujungnya kalau semua papa mama masih hidup, ya sendirian lagi berdua. Tetapi Ribkah bukan seperti ini. Jadi dia sangat membanjakan Yakub. Yang kedua dia bahkan kelihatannya dari karakternya, karakter yang suka menipu, bahkan ngajarin anaknya bagaimana cara menipu. Dan yang ketiga tentang Ribkah. Dari bicaranya kelihatan judes banget. Lebih baik aku mati deh. Kalau Yakub ini juga punya istri, jadi menantuku orang-orang Het, orang-orang Kanaan kayak Esau. Jadi rupanya ini bukan omongannya cuma judes, juga dia tidak cocok sama menantu. Ya, enggak heran juga sih ya kalau nggak cocok sama menantu, sama Esau aja enggak terlalu cocok. Anak kandungnya loh ya. Loh inilah Ribkah ya. Ya namanya juga kita sedang membahas Alkitab gitu kan ya. Mungkin saya pendeta yang rada gendeng-gendeng juga sih ya. Kalian mungkin tidak pernah dengar nih ada orang yang mengungkapkan kasusnya Yakub sampai seperti ini gitu ya. Tetapi itulah yang saya katakan tentang Ribkah dulu. Selanjutnya tentang Yakub. Dari perikop pasal 27 toh. Kita ketahui memang pandai dan cerdik. Namun sayang kepandaiannya ini dipakai untuk menipu dan merigukan orang lain.
Itu Yakub. Terlepas dia diajarin oleh ibunya, pokoknya Yakub memang karakternya seperti itu. Dan yang kedua yang saya boleh katakan tentang Yakub ini sangat egois dan materialistik. Matre. Yang penting asal aku ini kaya raya berkelimpahan, orang lain jadi korban, emang gua pikirin, tidak dipedulikan. Kenapa saya katakan demikian? Dia ini benar-benar kelewatan. Kalau dia diajarin ibunya menipu bapaknya, dia tuh bukan tidak mau loh. Dia tidak mau menipu ya Ishak. Kenapa? Takut kena kutuk. Tadi kan dia ngomong gitu, jangan gitu dong mah. Aku nipu papa, nanti kalau ketahuan aku tidak dapat berkat malah dapat kutuk. Jadi kalau tidak ada kutuk dia mau dong nipu bapaknya. Itu logikanya ke sana. Yang kedua ketika mamahnya ngomong, lo enggak apa-apa kerjain aja. Nanti kalau ada kutuk aku yang nanggung. Dikerjain itu sama Yakub. Gila ini anak. Ya kan? Kalau dia benci sama Ishak, katakanlah kalau saya mencoba cari-cari alasan, ada alasannya kenapa Yakub tidak suka sama papanya. Habis papa terlalu sayang sama Koko, aku udah dianggap sama sekali. Itu tapi jangan lupa loh, mamanya juga menyayangi Yakub begitu rupa, tidak menganggap ada Kokonya sama sekali. Ya masih fair lah, satu-satu. Tetapi oke deh, kalaupun dia katakanlah mau nipu bapaknya, karena dia jengkel sama bapaknya, sama Ishak. Tapi dia berani mengorbankan ibunya. Itu kan kelewatan. Ibu yang mengasihi dia loh. Kalau saya sih agak lebih sedikit lebih baik daripada Yakub. Saya akan ngomong gini, Mama ini sakit ya, Ma ya. Sakit yang lebih berat aku rela nanggung. Asal jangan Mama. Itu anak yang baik dong. Saya sih karena sekarang lagi baik ini ya. Gitu ya. Tetapi Yakub tidak begitu loh. Papanya ditipu, mamanya dikorbankan kalau ada kutuk. Yang penting aku sukses. Inilah Yakub. Orang yang betul-betul egois, egosentris, orang lain nggak dipikirin. Kakaknya ditipu, papanya ditipu, mamanya dikorbankan. Kebayang enggak kita satu keluarga sama orang yang seperti ini? Ayo saudara, ayo Bapak Ibu yang ikut seminar webinar ini. Kalau ada salah seorang saudaramu kayak begini, kamu masih bisa dengan cinta kasih Kristus mengasihi dia? Nah, enggak usah dijawab lah, saya tahu isi hatimu. Ya kan? Tetapi Yakub seperti itu. Syukur-syukur dah kalau di keluargamu enggak ada orang yang saudara yang seperti Yakub. Papa, mama dikorbani, kakak ditipu. Itulah Yakub. Bukan cuma itu toh. Yakub ini ketika berbuat dosa berani pakai nama Allah. Saya baca ya. Demikian Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, Bapak, sahut ayahnya, ya anakku, siapakah engkau? Kata Yakub kepada ayahnya, akulah Esau anak sulungmu, telah kulakukan seperti yang Bapak katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah dan makanlah daging buruan masakanku ini agar Bapak memberkati aku. Lalu Ishak berkata kepada anak itu, kok cepet banget ya? Baru aja pergi udah dapat. Apa jawaban Yakub? Karena Tuhan Allahmu yang membuat aku mencapai tujuanku. Sudah dosa, mengikut sertakan dan pakai nama Allah. Dan yang kurang di sini dia pakainya apa? Ya Tuhan Allahmu, bukan Tuhan Allahku loh. Oh Tuhan Allahku memberkati aku sehingga aku berburunya cepat. Itu pun sudah salah. Apalagi ngomongnya Tuhan Allahmu. Artinya apa? Antara Yakub dengan Tuhan belum ada relasi yang baik. Iman papahnya belum menjadi iman daripada Yakub. Maka dia pakai Tuhan Allahmu. Jadi Yakub bukan cuma suka menipu, orang yang sangat egois, semuanya dikorbankan. Waktu berdosa pun berani kutip-kutip pakai nama Allah. FPI banget ini. Maksud saya orang Farisi Israel. Orang Farisi juga berdosa menyalibkan Yesus atas nama Allah. Begitu ya. Nah ini Yakub.
Lalu kita tahu persis kan ya, tadi kan dikatakan, kok cepat? Iya. Lalu sini coba maju. Lalu ngomongnya papanya apa? Suara-suara Yakub. Tapi tangan-tangannya Esau. Dan tadi kemudian juga makan. Nah itu sebetulnya kalau kita pikir-pikir, ketika tadi papanya ngomong, kok cepet banget? Itu sebetulnya seolah-olah Tuhan memberikan kesempatan kepada Yakub untuk bertobat. Jangan tipu bapakmu, ini tidak benar, ini dosa besar. Lalu ketika kemudian papanya ngomong lagi, tangan-tangannya Esau, tapi suara-suara Yakub. Kalau saya loh udah gemeter. Apalagi kemudian ketika sebetulnya kenapa sih Ishak ini minta Esau bikin makanan, berburu dulu. Lalu setelah makan baru dia akan memberkati. Ishak ini kan tahu. Dia mengatakan, mungkin waktu kematianku tidak lama. Dia mau bernostalgia. Mengingat kembali masa-masa manis bersama anaknya yang dikasih, yaitu Esau. Saya sedikit kutip sebuah ilustrasi. Bukan ilustrasi, ini kejadian semua. Waktu saya mendampingi ayah mertua saya dalam kondisi yang sudah makin lemah karena kanker. Saya punya seorang adik ipar laki-laki. Nah, ketika ayah mertua saya ini udah makin lemas, adik ipar saya yang laki-laki ini agak dengan sedih, dia lalu keluar rumah sebentar, pulang bawa satu kaleng bir bintang. Dengan sendok dia cekokin papahnya minum bir. Ini orang sudah sekarat kasarnya gitu. Tapi dicekokin. Melihat perendangan itu saya terharu. Sebab apa? Ini adik ipar saya ini mau mengenang momen-momen dia sore hari duduk-duduk bersama dengan papahnya sambil ngobrol dan minum bir. Ketika nafas ayah mertua saya ini sudah hampir putus. Pah minum, pah. Itu saya tidak marahin. Saya justru terharu meneteskan air mata. Nah inilah kira-kira sebetulnya momen yang mau diciptakan oleh Ishak. Ada pendeta yang ngomong gini, Ishak itu rakus, udah mau mati masih mikirin makanan enak. Itu sebabnya ditipu sama Yakub, pantes. Lah, enggak lah. Saya melihat ini yang dilakukan oleh Ishak ini adalah ingin mengenang kembali momen-momen manis bersama anak kesayangannya. Bisa kebayang nggak? Setelah panjang Ishak ini makan, berkali-kali panggil, Esau anakku. Kamu ingat enggak waktu dulu kamu kecil aku gendong-gendong? Esau anakku, kamu ingat enggak pertama kali kita berburu bersama bla bla bla. Berapa kali Yakub dipanggil dengan nama Esau, Esau, Esau dan Esau. Coba yuk tempatkan posisi pada diri Yakub. Berkali-kali dipanggil dengan nama Esau pada momen yang sangat syahdu. Kalau saya loh ya, Pak sorry, aku ini Yakub Pak. Akhirnya tidak tega kita. Tapi Yakub bukan orang seperti itu. Dia tegar. Itu sebab saya katakan Tuhan memberikan kesempatan kepada dia untuk bertobat. Dari kesadaran Yakub yang mengatakan Ishak yang mengatakan kok cepat, kok dipegang tangannya, berkali-kali dipanggil dengan nama Esau. Tapi Yakub adalah orang yang keras hati dan tegaan. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Itu sebabnya tadi saya katakan syukur-syukur kalau di tengah-tengah keluarga kita tidak punya saudara yang kayak Yakub. Apapun dia tega kerjain. Matiin kita berani. Itu Yakub kalau kita mau jujur ngomong. Jadi dia berbuat dosa tanpa takut. Buang kesempatan yang Tuhan berikan untuk bertobat. Tega. Melihat berkali-kali ayahnya berkata, Esau, Esau, Esau dan Esau. Tetap tidak mau ngaku. Itulah Yakub. Nah sekarang kita baca tentang, kalau kita udah baca sudah sedikit kupas tentang Ribkah, sudah tentang Yakub, sekarang tentang Esau. Saya bacakan dikit
Kejadian pasal 25 ayat 29 sampai 34. Nah, panjang-panjang amat. Suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Saud Esau, sebentar aku akan mati, apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Nah, dari karakter ini, dari pembicaraan ini saya bisa menarik beberapa karakter daripada Esau. Yang pertama, Esau ini orangnya santai, easy going. Hidup hanya untuk hari ini. Besok emang gue pikirin. Maka itu sebabnya ketika dia ngomong, ayo jual dulu dong kesulungan. Ini warisan yang masih puluhan tahun ke depan. Ngapain? Aku hidup untuk hari ini kok ini aku sekarang lagi kelaparan, haus. Kelihatannya dia berburu tidak dapat hasil. Kalau ada dapat hasil dia pasti cepat-cepat masakin itu hasil bulannya. Tidak dapat. Ya sudahlah. Ini orangnya santai. Easy going. Hidup untuk hari ini toh. Besok-besok emang gua pikirin. Nah, ini ciri khas kehidupan anak-anak Gen Z ini kelihatannya. Anak-anak milenial seperti ini. Esau banget. Hidup hari ini. Gitu ya. Nah, ini Esau. Jadi ketika dia bagi saya sebetulnya ketika Esau mengatakan menjual hak kesulungannya, bagi Esau itu sebetulnya cuma berbicara tentang ya sudahlah. Nanti waktu papa mati, warisannya Yakub 2 bagian, aku cuma 1 bagian. Sebetulnya cuma itu poin dia. Jadi dari hal ini membuktikan bahwa sebetulnya Esau ini kontras dengan Yakub. Dia tidak matre. Hidup apa adanya. Alah, cuma beda soal warisan 2 bagian kalau sulung, kalau bungsu dapat 1 bagian, cincai lah. Dan itu nanti kita terbukti memang seperti itu ya ke Esau. Selanjutnya ya nanti kita akan lihat lagi. Ini tentang Esau seperti itu. Yang kedua, Esau itu menaruh dendam, ya kan? Saya baca, Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya karena kepadanya, lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku ini tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan ku bunuh. Ngomongnya keras, kelihatannya sadis. Tapi sebetulnya Esau ini walaupun seorang pemburu, hatinya lembut. Dia masih ngomong loh, kalau aku membunuh adikku, walaupun sebetulnya adikku itu udah kelewatan, keterlaluan banget, tapi aku nggak tega aku membunuh adikku. Kenapa? Aku nggak mau bikin papa sedih. Kontras banget dengan Yakub tadi kan. Udah nggak apa-apa kalau nanti ada kutuk mama yang kena. Yakub berani mengkorbankan mamanya yang sangat mengasihi dia. Esau dirugikan begitu rupa oleh adiknya, tidak tega membunuh karena apa? Tidak mau papanya jadi sedih. Halo, mana lebih baik nih, Yakub atau Esau? Kalau ada yang masih ngomong bagusan Yakub, bertobatlah kamu. Harus kita akui Esau jauh lebih baik. Dan kenyataannya sebetulnya kalau kita mau jujur ngomong ya, itu ngomong tok. Ngomong doang. Kalau Esau ini betul-betul mau membunuh Ishak, membunuh Yakub, waktu Yakub lari, itu kesempatan bagi Esau untuk ngejar. Ya, puji Tuhan. Kalau dia di Roma, aku tidak punya kesempatan untuk membunuh adikku. Tapi sekarang adikku pergi, ya udah tak kejar, tak bunuh di tengah jalan, papa juga nggak tahu. Tapi itu tidak dilakukan oleh Esau. Itu membuktikan dia cuma omong doang. Tidak sungguh-sungguh mau membunuh. Enggak. Orang kalau sungguh-sungguh mau membunuh ya enggak usah ngomong-ngomong. Nah ini Esau. Hati bicaranya memang keras tetapi hatinya lembut.
Bukan cuma itu, dia ini selalu punya kecenderungan berusaha menyenangkan orang tuanya. Kenapa saya katakan demikian? Saya baca pasal 28 ayat 6 sampai 9 tadi belum dibaca. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepaskannya ke padang Aram untuk mengambil istri dari situ. Pada waktu itu ia memberkatinya, ia telah memesan kepada Yakub, janganlah ambil istri dari perempuan Kanaan. Dan bahwa Yakub mendengar perkataan ayahnya dan ibunya dan pergi ke padang Aram. Ayat yang ke-8. Maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Sebab itu ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya di samping kedua istrinya yang telah ada. Mahalat adalah anak Ismail, anak Abraham, adik Nebayot. Jadi Esau ini hatinya sensitif. Ketika dia mendengar papanya ngomong, kamu pergi ke padang Aram, cari perempuan, cari istri dari di sana. Jangan cari perempuan Kanaan seperti kakakmu. Esau baru sadar, oh ternyata dua istriku orang Kanaan ini, papa mama tidak suka. Jadi lalu dia mengambil istri yang ketiga bukan karena untuk kepentingan diri sendiri. Itu sebabnya dia ngambil istri dari anak siapa? Anaknya Ismail. Saudara, kenapa anak Ismail yang diambil oleh Esau menjadi anaknya, menjadi istrinya? Ishak ini punya hubungan dekat sekali dengan Ismail. Ishak ini waktu masih kecil punya kakak namanya Ismail yang tiba-tiba Ishak yang kecil tidak ngerti kok Ismail itu tiba-tiba pergi. Ya sebetulnya kita tahu diusir sama Sarah. Atas permintaan Sarah terpaksa diusir. Tapi saya percaya Abraham dan Sarah tidak akan ngomong bahwa kakaknya itu diusir. Maka ketika sekarang Ishak ini sedih karena terpaksa harus melepas Yakub. Esau ngomong, Pak, aku punya istri yang baru. Siapa? Rahasia nih, Papa mau tahu. Kasih tahu ya, Pak. Ini anaknya Ismail. Betapa sukacitanya Ishak. Ini cara Esau menghibur papanya yang sedih karena harus melepas Yakub. Ini cara Esau menyukakan hati papanya. Itu sebabnya saya katakan Esau ini bagi saya luar biasa. Yang dinasehati Yakub, jangan ambil istri orang Kanaan. Dia mengambil hikmat, dia baru tahu. Ternyata papa sama mama nggak suka dengan istriku. Oke, aku mau cari satu istri yang menyenangkan papa. Dan dia pinter, tepat. Dia cari anaknya Ismail. Rasa kangennya Ishak terhadap Ismail tersembuhkan melalui dapat menantu anak daripada Ismail. Dan mungkin dengan pertemuan, dengan perkawinan Ishak dengan Esau dengan anaknya Ismail, walaupun tidak diceritakan dalam Alkitab, mestinya ketemu dong Ismail sama Ishak. Peluk-pelukan koko sama adik walaupun adalah saudara tiri. Bisanya baik-baik kok. Luar biasa itu Esau. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Ini ketika kemudian terjadi pertemuan antara Esau dan Yakub setelah puluhan tahun kemudian. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan dicium dia, lalu bertangis-tangisan mereka. Kalau saudara baca bagian itu nanti, waktu Yakub dari kejauhan melihat Esau, dia itu berjalan berlutut, berjalan dikit berlutut, 7 kali sampai berlutut. Kan apa? Sebetulnya sambil ancang-ancang. Kira-kira Esau ini marah nggak? Tetapi Esaunya ini sudah datang berlari memeluk lalu bertangis-tangisan. Kita tahu persis kan caranya Yakub bertemu dengan Esau. Rombongan pertama ada banyak prajurit dibawain kambing domba yang banyak, rombongan kedua, rombongan ketiga, tujuannya supaya apa? Supaya kalau ada apa-apa sempat lari. Dan apa kata Esau? Mari kita baca. Tetapi kata Esau,
Aku mempunyai banyak adikku. Peganglah apa yang ada padamu. Sama sekali tidak mau jadi pakai bahasa sederhananya. Yakub setelah sukses mengganti rugi semua yang dia tipu dari kakaknya. Tetapi Esau berkata, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat mukamu adalah bagiku merasa melihat wajah Allah. Dan engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang ku bawa kepadamu, sebab Allah telah memberkati kamu. Nah, kalau mau jujur ngomong, dalam pertemuan Esau dengan Yakub tadi, di mana Yakubnya ini pelan-pelan sambil sujud, tetapi Esaunya berlari-lari lalu memeluk, ini kan gambaran seperti Lukas pasal 15. Ketika anak yang hilang, dia dari kejauhan mulai ragu-ragu, itu kelihatannya papaku. Terusin nggak ya? Terusin nggak ya? Tapi papanya yang dari jauh melihat anaknya yang bungsu pulang, papanya berlari-lari kan. Pertemuan Yakub dan Esau ini menggambarkan seperti anak yang hilang dengan papahnya. Dan dalam hal ini Esau yang mewakili Allah. Menyambut orang yang berdosa itu harus diakui. Dikasih banyak ganti rugi, ngomong apa? Aku udah banyak. Jadi Esau ini bukan seorang yang pendendam dan matre. Tidak ada masalah pun. Dikasih sebetulnya ya syukur-syukur aja, namanya juga dikasih. Tapi ditolak, aku udah banyak. Kalau nggak dipaksa-paksa, Esau tidak menerima itu. Oke, lanjutkan. Sekarang kita tentang Ishak. Ketika Ishak sudah tua, matanya telah kabur. Sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnya Esau, anak sulungnya, serta berkata, anakku, sahut Esau, ya Bapa. Berkatalah Ishak, lihat aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku, bla bla bla, agar aku memberkati engkau sebelum mati. Nah, karakter Ishak adalah orang yang pikirannya kuno, yang pegang ketat tradisi. Maksudnya apa? Ya dia mau memberkati Esau, anaknya yang sulung, lebih daripada anak bungsu. Itu tradisi zaman dulu. Zaman Ishak seperti itu. Jadi dia pegang pikiran kuno. Nah, kenapa demikian? Karena sebetulnya, nah ini kita baru harus balik. Sebelum Esau dan Yakub lahir, Tuhan itu sudah punya rencana terhadap Esau dan Yakub. Dan itu dalam Kejadian pasal 25 ayat 21 sampai 23. Saya akan baca. Berdoa Ishak kepada Tuhan untuk istrinya sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribkah istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan ia berkata, jika demikian halnya mengapa aku hidup? Dan ia meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa akan ada dalam kandunganmu dan 2 suku bangsa akan berpencar dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat daripada yang lain. Dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Jadi ini sebelum lahir sudah dinubuatkan oleh Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan. Bahwa yang muda yaitu Yakub akan lebih sukses, akan lebih diberkati daripada Esau. Tapi karena Ishak ini yang saya katakan pikirannya kolot. Rupanya waktu dia udah tua, Tuhan berfirman kepada Ishak, Ishak, kamu udah tua, berkatilah Yakub sesuai dengan yang ku sampaikan waktu anakmu masih dalam kandungan. Ini perintah Tuhan. Tetapi karena Esau ini, Ishak ini pikirannya kolot, yang seolah-olah berkata Tuhan yang benar aja. Mau anak sulung dapat berkat lebih sedikit daripada adiknya. Enggak lah. Maka dia sengaja memanggil Esau. Jadi dalam hal ini sebetulnya saya boleh katakan, Ishak ini seorang yang ketika taat kepada Tuhan, taatnya tuh milih-milih. Yang senang ditaati. Yang tidak disenangi, tidak ditaati.
Ini yang ikut webinar pada senyum-senyum sendiri. Karena kelihatannya memang kita kecenderungannya seperti itu. Yang enak kita taatin, yang nggak enak kita pilih jalan kita sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Kalau saudara lihat pasal-pasal sebelumnya, ketika mengalami kelaparan, Tuhan berfirman, Ishak, tinggalkan tempatmu terjadi kelaparan. Kemana? Ikuti tuntunanku. Sampai akhirnya sampai di Gerar. Taat Ishak. Lalu ketika dia dibuang sampai di Gerar, diusir sama Gerar karena makin sukses, disuruh tempat ke tempat padang, dulu tempat papahnya, dia gali sumur papahnya, di situ diberkati. Taat. Tapi kali ini dia tidak taat. Pertama karena pikirannya kolot, Koko masuk diberkati lebih sedikit dari adiknya. Yang kedua dia memang lebih sayang kepada Esau. Jadi Ishak ini juga tidak benar. Dia mau nyurangin perintah Tuhan dengan diplesetin. Yang dipanggil Esau. Nah, sampai di sini kita lalu ngomong, kalau gitu Yakub nggak salah dong, gitu kan ya. Mari saudara, mari kita pikir. Siapa paling salah dalam kacaunya keluarga Ishak? Kalau gitu. Kalau yang berani ngomong yang paling salah, Tuhan kelewatan. Tuhan tidak pernah salah. Walaupun kesannya begitu ya. Tidak ada yang paling salah siapa? Semua punya andil kalau mau jujur ngomong. Yang paling tidak punya andil kalau dalam kasus ini, kalau sama fair ngomong, Esau. Esau karena memang orangnya seorang sederhana, easy going, hidupnya untuk hari ini toh. Ya udahlah soal warisan itu urusan oke. Salahnya apa? Justru di sini membuktikan dia ini seorang yang pemurah, tidak matre. Dia nggak salah. Dia betul-betul bagi saya Esau ini dalam kasus tarut marutnya keluarga Ishak ini dia jadi korban. Dia jadi korban. Korban penipuan daripada adiknya. Dia disayang papahnya, tetapi ya memang rencana Tuhan seperti itu. Ya. Jadi siapa yang salah? Dalam kasus Yakub bisa menjadi orang sejahat itu, saya pikir yang paling salah adalah bagaimana, kecuali Yakub sendiri tentu adalah yang paling besar andilnya siapa? Ibu-ibu bertobatlah engkau. Harus diakui lah ya, kalau kita mau fair ngomong dalam kacau carut marutnya keluarga Ishak dan menjadikan Yakub menjadi seperti itu, yang pegang andil paling besar dalam hal ini pasti adalah ibunya, yaitu Ribkah. Tetapi mari kita lanjutkan. Sering dikatakan Yakub tidak sabar menanti waktu Tuhan dan mengambil berkat sebelum waktunya. Memang sih berkat itu disediakan oleh Allah untuk Yakub. Dalam hal ini Ishak yang agak keliru. Dia mau mencoba memberikan berkat itu kepada Esau. Tetapi kemudian cara Yakub ini juga keliru, menipu bapaknya, gitu loh. Nah, apakah seperti kembali pada pertanyaan tadi? Berkat Esau ini bisa dicuri? Enggak, beda sama tadi. Saya berdoa kepada Freddy, tapi salah nyebut Edi, kata Pak Handi sih ya, dua-duanya sembuh. Padahal Pak Edinya kalau nggak sakit gitu ya. Tetapi oke lah ya. Tuhan punya anugerah umum. Tetapi dalam kasus ini sebetulnya apakah melalui penipuan itu, ya, Yakub menipu bapaknya, Yakub mendapatkan berkat. Mari kita lihat Kejadian pasal 28, 10 sampai 16. Saya baca. Maka Yakub berangkat dari Berseba, ini waktu Yakub minggat, ya, harus lari dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakai sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu.
Maka bermimpilah ia di bumi, ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham, Allah nenek moyangmu, Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah yang banyak, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Yaitu waktu Yakub masih di dalam kandungan ibunya. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah, ya sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Yang menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Jadi melalui mimpi ini, sebetulnya kan kita boleh pikir begini, aneh ini. Ini orang ketakutan, karena takut dibunuh. Lari buru-buru, tanpa bekal yang cukup. Lalu kecapean malam tidur. Orang yang dalam kondisi seperti ini ketakutan, capek, kalaupun mimpi, mestinya mimpinya itu bukan mimpi lihat malaikat, tapi mimpi dikejar-kejar kuntilanak. Tapi ini malah mimpinya lihat surga terbuka malaikat. Jadi ini mimpi jelas bukan sembarang mimpi, tapi mimpi yang dari Tuhan. Justru melalui mimpi ini sebetulnya Tuhan mau berkata kepada Yakub, Yakub, nanti kalau kamu sukses, bukan karena kamu berhasil menipu bapakmu ya. No, jangan pikir itu. Itu membuat engkau akan mengalami banyak hukuman nanti. Tetapi tentang nanti kamu menjadi berkat, itu karena aku. Bukan karena kamu menipu bapakmu. Jangan GR. Jadi ini seolah-olah mimpi ini mau mengatakan Yakub, ingat, tipuanmu kepada bapakmu itu membuat kamu sekarang cuman bawa melari, cuman bawa baju, roti pun tidak cukup untuk makan. Belum tentu sampai ke padang haram. Belum tentu sampai. Tapi kalau nanti kamu sukses, ini janjiku. Jadi Yakub ini kalau akhirnya sukses, kita tidak boleh mengatakan karena dia mengambil berkat yang belum diberikan dengan cara nipu. Itu salah. Yakub ini menjadi sukses karena Tuhan berjanji melalui mimpi ini. Saya pakai ilustrasi begini. Jadi dalam kasus ini sebetulnya Yakub ini itu sebabnya dia melihat kecuali ada penghiburan Tuhan, janji Tuhan, juga ada murka Tuhan. Itu sebabnya dikatakan, wow, tempat ini Tuhan hadir, aku nggak ngerti, takut banget dia. Maka tadi kan dikatakan Yakub ketakutan. Di sini ternyata tempat Allah hadir. Jadi saya percaya Yakub ketika mendapatkan mimpi ini bukan cuma dapat janji penyertaan, tetapi juga menangkap ada murka Allah atas dosa-dosanya. Saya kasih ilustrasi begini. Ini cuma misal. Misal anak saya waktu katakanlah lagi SMP deh. Nyuri uang temannya 100.000 rupiah. Lalu guru nelpon saya. Pak Pendeta Yung, anak Bapak di sekolahan mencuri uang 100.000. Ya saya mengatakan, ya silakan Ibu hukum dia sesuai dengan kebijakan sekolah.
Terima kasih saya diberitahu. Oke. Lalu setelah saya dengar kabar anak saya ini mencuri uang 100.000 rupiah dari temannya, saya pergi ke bank, ambil uang, sengaja ambil uang yang 1.000 rupiah. Saya minta sama bank, Pak, tolong kasih saya uang 1 juta yang 1.000 rupiahan. Nah, dikasih ini yang baru. Gede dong artinya ya, 1 juta 1.000 rupiah, bayangin. Jam anak saya sepulang sekolah, saya tunggu di meja ruang tamu. Begitu anak saya masuk, lihat saya, dia pura-pura mau langsung masuk ke kamarnya. Jangan masuk dulu. Papa mau ngomong sama kamu. Anak saya tahu, pasti papanya udah tahu kalau dia mencuri uang di sekolah. Saya selalu mengatakan, apa yang kamu perbuat tadi di sekolah? Anak saya tidak berani jawab. Ayo jawab dong. Akhirnya dia mengatakan, iya, aku ambil uang temanku. Kenapa? Ya, tidak tahu, kepingin aja. Dengan marah saya banting uang 1 juta itu di depan dia. Nih, papa kasih. Nih 1 juta. Ambil. Kira-kira anak saya akan ngomong, puji Tuhan, sudah mencuri 100.000, dapat 1 juta dari papa lagi. Kira-kira begitukah? Saya kira tidak. Ambil nggak? Karena saya bentak, terpaksa dia ngambil, tapi dengan ketakutan. Lalu saya ngomong, lain kali jangan ke 100.000, kalau kamu memang butuh minta papa kasih. Tidak harus nyuri. Ya kira-kira begitu loh. Nah, mimpi Yakub itu seolah-olah Tuhan berkata demikian kepada Yakub. Yakub, ngapain kamu nipu papamu? Nyuri hak kesulungan kakakmu. Dengan cara seperti itu. Aku akan memberkati engkau dengan berkat yang lebih daripada yang kamu bisa berikan. Yang bisa kamu lakukan dengan cara yang tidak halal. Itu yang sebetulnya dilakukan oleh Allah kepada Yakub melalui mimpi itu. Jadi kalau akhirnya Yakub diberkati Tuhan bukan karena berhasil menipu Ishak ayahnya, tapi karena janji Tuhan berdasarkan rencana yang sudah ditetapkan ketika Yakub dan Esau belum lahir. Akhirnya saya mau simpulkan. Aneh kalau kita mau jujur ngomong. Kenapa Yakub yang lebih dikasihi oleh Ishak? Oleh Allah. Nah, mari kita baca Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai 6. Demikian bunyinya. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tanahnya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Soal kenapa Yakub yang jeleknya kayak gitu, yang dikasih Tuhannya diberkati Tuhan, Tuhan itu kayak tukang periuk punya kedaulatan mutlak. Jadi jangan GR kalau kita diberkati Tuhan bukan karena kita lebih baik daripada orang lain, belum tentu. Belum tentu. Tetapi karena memang Tuhan mau memberkati kita. Jangan pikir karena kebaikan kita. Kalau berdasarkan kebaikan, Esau yang harus diberkati oleh Tuhan. Maka lebih jelas lagi dalam Roma. Roma pasal 9 ayat 10 dan 14. Tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribkah yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak bapak leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat. Supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan. Bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribkah, anak yang tua akan menjadi hamba yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau.
Jika demikian, apakah yang tidak kita katakan, apakah Allah tidak adil? Mustahil. Loh, ini dikatakan loh ya, supaya nyata bahwa pemilihan bukan berdasarkan perbuatan. Artinya kalau berdasarkan perbuatan, siapa yang harus dipilih Tuhan? Esau. Tetapi supaya pilihan bukan berdasarkan perbuatan, cepat-cepat sebelum ada perbuatan, Tuhan sudah ngomong, pokoknya aku pilih Yakub. Ini luar biasa. Kita baca lagi Roma pasal 9 ayat 20-21, ini juga mengutip tukang periuk. Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuk, mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai untuk tujuan yang mulia dan suatu benda yang lain dipakai untuk guna tujuan yang biasa? Maka saudara, melalui peristiwa ini, bicara soal carut marutnya keluarga, kita punya tanggung jawab mendidik anak-anak dengan baik. Kita menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi ayah yang baik, menjadi ibu yang baik atas anak-anak kita. Tetapi kalau hasilnya apa? Ya sudahlah. Kalau kita sudah melakukan yang sebaik-baiknya, tetap ada aja anak-anak kita yang rada agak tidak benar, tidak sesuai dengan kehendak kita, itu diizinkan Tuhan. Tetapi kalau tidak dididik dengan baik-baik, hasilnya pasti tidak baik. Tetapi kalau dididik dengan baik, hasilnya kurang baik, ya syukurin saja. Tuhan punya kedaulatan. Suatu saat nanti kita akan melihat apa yang Tuhan izinkan terjadi, yang sekarang kita tidak susah menerimanya, itu akhirnya nanti kita lihat baik adanya. Oke, ini yang boleh saya sampaikan sebagai satu lontaran untuk kita mulai berdiskusi. Kalau ada yang mau bertanya, gitu ya, sudah dipandu oleh Sama Sabian, silahkan diketik atau mau langsung keluar suaranya, bisa kan, kedengeran dari sini kan? Silahkan gitu ya. Kalau tidak ada yang nanya, saya nanya loh. Saya minta ditampilin wajahnya satu-satu, saya berdasarkan kedaulatan saya, bagaikan tukang periuk, nanya kalian, nggak bisa jawab, rasain deh lo. Ada yang mau tanya? Itu ada yang tanya ya? Tolong dibacakan. Belum ada? Ya, siapa yang mau tanya? Ada ibu siapa itu? Ibu Yap. Kelihatan dari sini. Mau tanya Bu Yap? Siapa namanya? Gideon Yap. Gisela. Bu. Ya, saya boleh tanya. Atau mungkin saya juga, mungkin lebih benar saya mau mengkonfirmasikan apa yang saya mengerti dari pembicaraannya Pak Yung. Um, Pertama-tama ya Pak Yung, terima kasih udah menjelaskan dengan sedemikian rupa, sangat baik. Jadi kalau kita melihat uh, ke ke kesemerawutan di keluarga Ishak, di mana semuanya ada salahnya, semuanya juga ada kebaikannya karena memang itu rencana Allah. Ya, berarti benar sekali ya kalau kita seringkali diingatkan bahwa kalau ada masalah keluarga, pertama-tama adalah nggak perlu salahin siapa yang salah, karena semuanya memang pasti ada salahnya kalau ditelusuri. Betul, betul. Ya, betul ya Pak. Ya, maksud saya, tapi seringkali kita nggak mengerti dan tidak bisa menerima bahwa setiap kita ada kontribusi terhadap masalah keluarga.
Boleh nggak Pak Yung nambahin lagi gitu? Setuju. Memang maksud saya ketika saya mengatakan itu salah siapa? Kalau dipikir-pikir kan yang paling tidak salah kalau mau kita ngomong itu adalah justru yang paling dirugikan, yaitu dalam hal ini Esau, ya kan? Mhm. Justru Mm-mm. dia yang paling tidak paling dirugikan dalam hal ini. Nah, tetapi yang lain itu Yakub khususnya itu dia juga mungkin walaupun secara pribadi dia punya karakter itu ditambah bumbu sama mamanya, kira-kira gitu kan. Nggak usah ditambahin bumbu aja mungkin kira-kira kelihatannya udah jelek gitu loh ya. Kan jelas Tuhan udah ngomong supaya pemilihan bukan berdasarkan perbuatan. Artinya sejak dalam kandungan Allah tuh udah tahu Yakub memang perbuatannya tidak lebih baik daripada Esau. Ditambahin lagi dengan didikan yang keliru daripada mamahnya. Ditambah lagi kejengkelan, papa kok usul tidak sayang aku. Nah itu faktor membuat Yakub menjadi seperti itu. Nah dalam pengertiannya memang di dalam keluarga kita tuh harus selalu ingat. Pada waktu satu masalah terjadi, lebih baik kita itu ke depannya bagaimana. Kalau menoleh ke belakang juga tidak ada gunanya. Ke depan bagaimana? Setelah sudah terselesaikan solusinya, barulah mari kita mengevaluasi. Oh bisa seperti ini karena kita begini, kita begitu. Itu betul. Tetapi yang pertama, selesaikan dulu masalahnya. Bukan dalam ketika masih punya masalah, kita menoleh ke belakang. Masalah tidak selesai malah tambah besar. Karena apa? Saling menyalahkan. Bukan tidak boleh mencari siapa yang paling salah. Tapi itu tahap kedua setelah masalah selesai. Sebelum masalah selesai, itunya dicari, masalahnya tambah gede. Begitu ya. Itu ada yang angkat tangan Pak, siapa itu? Stefanus Kustanto ya. Kristanto. Terima kasih Pak Yung. Ya, Saya sama-sama. Stefanus ingin menanyakan bagaimana pendapat Pak Yung akan sikap Esau yang meremehkan hak kesulungan yang Allah berikan. Dianggap, nggak ada artinya lah, nanti tas saya mati saja. Saya kan tahu akan mati, jadi apa gunanya? Itu kan tidak menghargai Allah yang sebenarnya memberikan hak itu kepada anak sulung. Ya, Itu ya, saja Pak Yung. Terima ya, kasih. ya. Nah ini sebetulnya saya secara pribadi tidak terlalu melihat ke sana karena begini. Pendeta-pendeta pada umumnya yang dulu-dulu ya Pak, menganggap hak kesulungan ini berkaitan dengan keselamatan. Jadi ada semacam kesan Esau itu tidak menghargai keselamatan. Kalau kita kaitkan dengan konteks perjanjian baru, keselamatan itu tidak mungkin bisa ditolak. Maka dalam pengertian ini sebetulnya Esau ini bukan sedang menolak keselamatan. Dia betul-betul adalah orang yang easy going, yang tidak matre, hidup bersahaja, simple orangnya. Ya. Jadi dalam pengertian ini terlalu berlebihan kalau kita dikatakan, wah dia ini menolak keselamatan. Enggak, Alkitab Esau tidak pada zaman itu hak kesulungan cuma berbicara nanti waktu papa mamanya udah meninggal, warisan kakak itu yang paling besar 2 bagian. Kalau misalnya anaknya 2 ya berarti Esau 2 bagian, Yakub 1 bagian. Kalau anaknya 4 ya berarti dibagi anaknya 2, 3 misalnya dibagi menjadi 4. 2 kakaknya, adiknya 1-1. Selalu begitu. Jadi dalam hal ini Esau ketika dikatakan dia menganggap ringan hak kesulungan ini, itu pun karena dikondisikan oleh Yakub. Dikondisikan oleh Yakub. Jadi ya begitu ya, ada unsur ya, dia tidak menghargai peranan dia sebagai kakak. Gitu. Padahal zaman dulu seorang kakak ini kalau ayah meninggal dia menggantikan tanggung jawab ayah. Nah dalam hal ini mungkin dia karena easy going dia tidak mau tanggung jawab itu. Tetapi ya konsekuensinya ya termasuk melepas 2 bagian harta kekayaan ayah yang nanti diwariskan. Tetapi kalau kita mau fair ngomong, akhirnya ketika Yakub menipu seperti itu,
Malah seluruh harta warisan Ishak kan jatuh kepada Esau. Yakub tidak dapat apa-apa. Yakub dapatnya dari mana? Dari berkat Tuhan yang dia diperoleh selama 14 tahun lebih kerja sama Laban pamannya. Nah, yang menjadi keliru, sering kesan kita tuh negatif banget terhadap Esau, karena seringkali Esau ketika menolak hak kesulungan dikaitkan dengan seolah-olah menolak keselamatan. Saya tidak melihat ke sana terus terang. Maka tadi Yakub pun berani ngomong ketika ketemu dengan kakaknya, berjumpa dengan engkau, melihat engkau seperti melihat wajah Allah. Dalam hal ini betul. Pertemuan Esau dan Yakub, Esau menggambarkan Allah yang pemurah, yang mengasihi, yang mengampuni, yang berlari-lari memeluk orang berdosa, yaitu dalam hal ini Yakub. Nah, banyak pendeta tidak berani mengkhotbahkan hal ini. Terus terang. Kita harus fair. Dalam hal ini Esau jauh lebih baik. Itu sebabnya Yakub mengatakan melihat wajah. Esau seperti melihat wajah Allah. Dalam pertemuan itu ya harus diakui. Esau mewakili Allah, menyambut Yakub yang berdosa. Boleh saya lanjutkan sedikit, Pak Yung? Ya. Ya, sebab pada masa itu kan sebenarnya tidak ada pengkaitan dengan keselamatan kan waktu itu, Pak. Kita yang di di PB saja yang mengkaitkan dengan keselamatan, ya. Dan yang kedua adalah masalahnya secara apa namanya, tata krama, seharusnya bukankah Ishak itu harus memberitahukan pada seluruh anggota keluarganya bahwa dia akan memberkati Esau. Mengapa dia diam-diam? Ya, itu pun saya merasa sesuatu yang kurang pada tempatnya, begitu, Pak. Betul. Terima kasih, Pak. Betul. Itu yang tadi saya katakan, Ishak ini mentaati Allah secara pilih-pilih. Dia merasa ya harusnya pantasnya kakaknya dong yang diberkati lebih daripada adiknya. Dan dia mau mencoba menggagalkan rencana Allah. Dia mau mencoba merubah rencana Allah. Tapi tidak mungkin, rencana Allah tidak mungkin gagal. Nah, tetapi apakah ketika Ishak melakukan itu, dia dalam kondisi sadar bahwa dia akan menggagalkan rencana Allah? Dia belum ngerti seperti kita sekarang. Kita harus akui Abraham, Ishak, dan Yakub ini, mereka ini sedang dalam awal permulaan mengenal Allah yang benar. Beda dengan kita yang sekarang ini punya Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, di mana Allah yang benar sudah dijelaskan dengan begitu detail. Mereka ini mengenal Allah proses by proses. Kapan Abraham mengenal Allah adalah Allah kebangkitan? Kapan Abraham mengenal Allah adalah Allah Yehova Jireh? Ya pada waktu dia berani mempersembahkan Ishak. Kalau dia tidak berani mempersembahkan Ishak, dia tidak akan pernah tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang menyediakan. Jadi beda sama kita. Kita mengenal Allah melalui apa yang dulu sudah pernah Allah lakukan. Tetapi bapak-bapak iman, orang-orang perjanjian lama, itu melalui kehidupan mereka baru mengenal Allah. Hari itu Ishak setelah gagal memberkati Esau, dia baru sadar rencana Allah tidak mungkin digagalkan oleh manusia. Maka termasuk dalam kasusnya cerita Abraham ya, ketika Ishak ini pergi ke ke Gerar, lalu dia juga seperti Abraham mengatakan, ini siapa? Ini adikku. Kita seringkali pendeta ngomongnya gini, karena bapaknya Abraham menipu, sekarang anaknya juga ikut menipu. Saya tidak melihat ke sana. Ishak melihatnya gini, dulu papaku ngomong adik, dan Tuhan menjaga, melindungi. 2 kali mamaku mau diambil sama Firaun, mau diambil sama Abimelekh, papaku cuma ngomong ini adikku dan Tuhan menjaga. Ya aku pakai cara papaku aja.
Nanti Tuhan akan menjaga seperti Tuhan menjaga papaku. Jadi bukan menipu. Saya tidak melihat itu menipu. Kenapa? Jangan menipu itu kan baru diberikan pada zaman Musa. Justru bagi saya ketika Ishak ditanya oleh Abimelek itu siapa? Adikku. Dia mengatakan, Tuhan, ini yang aku bisa katakan. Cuman ngomong ini adikku. Karena aku ngomong istri aku mungkin bakal dibunuh mati. Jadi kita tidak boleh pakai konteks hari ini menghakimi Ishak. Tidak boleh pakai konteks hari ini menghakimi Abraham. Wah, Abraham menipu, tidak jujur. Wong istri di ngomong dibilang adik. Ya, memang adik kok. Ribka juga adik sepupunya Ishak. Jadi saya tidak akan pernah berkhotbah Ishak menipu Abimelek karena ikut-ikutan papahnya. Mangkisi, mangkidu, bukan begitu. Saya melihat justru dia percaya. Papaku dulu ngomong gini dipelihara Tuhan. Tuhan yang sama akan memelihara aku juga dengan cara memelihara papaku. Di dalam kepolosan Ishak mengatakan itu. Begitu ya Pak ya. Terima kasih Pak Yung. Ada yang lain? Ya, silakan Bapak Ibu jika ada 1-2 pertanyaan lagi sebelum kita akan menutup malam hari ini. Saya kira berbicara tentang kekacauan keluarga atau hiruk-pikuk di dalam rumah tangga menjadi topik yang sangat ngetrend. Ya, betul. Yang selalu nggak pernah habis kalau kita berbicara tentang masalah itu, Pak ya. Betul, betul. Apalagi kalau keluarganya kaya raya ya. Ada sesuatu yang sepertinya tuh pantas untuk diperebutkan. Harus diakui. Baik, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, jika tidak ada pertanyaan, kita akan ada lagi itu Ibu Gisela lagi, silakan. Iya, sayang Andi kalau ini udah selesai. Silakan, Topiknya bagus sekali. Iya. Mungkin saya cuma mau terusin yang pemikiran saya yang tadi, di mana tantangan keluarga kita dengan intelijen kita yang kita semua, maksud saya kita semua intelijen. Jadi saking intelijennya kita ini banget, kita cepet banget nyalahin. Kalau misalnya ada masalah, kita cepet banget nyalahin siapa yang salah gitu. Pinter banget nyalahinnya gitu. Dan sayangnya kita nggak pakai intelijen kita untuk slow down dan move away dari mindset siapa yang salah itu, Pak. Jadi apakah Pak Yung ada komentar atau ada knowledge yang bisa di-share? Bagaimana ya kita untuk supaya lebih bisa lebih enggak mau nyalahin gitu loh. Oke. Karena gini, kalau kita mau ditanya soal itu, maka tidak bisa dipungkirin kita harus tarik semuanya ujung-ujungnya ke Tuhan. Minimal itu semua diizinkan oleh Tuhan. Roma pasal 8 ayat 28 kan jelas. Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita anak-anaknya, ya kan? Jadi dalam hal ini sebetulnya kalau kita pakai ceritanya tadi, Tuhan bisa kok. Ketika misalnya loh ya, Yakub ini ngomong, ya Tuhanmu yang memberkati aku sehingga aku ini cepat dapat buruan. Lalu ketika Yakub sama Ishak ini lagi makan-makan, Esaunya pulang beneran. Bisa kan? Tuhan bisa mencegah sehingga penipuan itu gagal terjadi. Tetapi Tuhan tidak lakukan itu.
Jadi memang dalam hal ini Tuhan mengizinkan. Jadi walaupun Yakub tetap akan diberkati oleh Tuhan, tetapi Tuhan izinkan Yakub menipu. Dan tipuan Yakub ini dihajar oleh Tuhan habis-habisan. Dia 14 tahun kerja di pamannya Laban juga ditipu. Lalu yang paling menyakitkan lagi dia ditipu oleh anaknya sendiri juga. Yusuf dijual dan diakukan diterkam oleh binatang buas. Itu hukuman jelas. Tetapi berkat tetap. Nah, jadi dalam hal ini memang kita sebagai orang beriman, kalaupun betul ada yang salah, kalau sudah terjadi ngapain? Banyak ngomong soal salahmu, selesaikan dulu problem yang sedang terjadi, itu yang saya ngomong. Baru setelah semuanya sudah selesai, dengan hati yang lebih dingin kita ngomong nih loh, semua terjadi, untung sekarang udah beres, tetapi ini dulu semua terjadi karena kesalahanmu. Boleh. Kesalahanmu ini kita tunjukin setelah urusan sudah beres. Mari kita belajar melalui peristiwa ini, kita lebih dekat dengan Tuhan dan selanjutnya. Maka ini kalimat yang paling bagus itu yang dikatakan oleh Yusuf. Ketika Yusuf, papahnya udah mati, kakak-kakaknya kan takut, cilaka nih. Sekarang Yusuf ini tidak balas dendam karena masih ada papa sih. Nanti begitu papa mati ya kita cilaka lah. Maka mereka rame-rame sujud menyembah Yusuf. Sesuai dengan mimpinya Yusuf kan. Yusuf jawabnya apa? Memang kamu mereka-reka yang jahat. Tetapi Allah telah mengubahnya untuk mendatangkan kebaikan. Supaya memelihara kita semua pada masa bencana kelaparan, tidak kehabisan makanan, justru malah dibawa mengungsi ke Mesir. Udahlah. Kita nyalain orang yang salah. Secara tidak langsung kita juga menyalahin Tuhan yang mengizinkan orang itu salah. Bukan berarti kita tidak boleh menegur orang, tetapi menegur tetap dengan cara bijaksana. Karena di balik itu semua ada izin Tuhan kok. Sebagai orang percaya kita harus ke sana. Apalagi ya sekarang giliran dia yang salah. Lain kali giliran kita yang salah. Karena kita bukan malaikat. Jadi waktu ke orang lain salah, kita jangan kayak malaikat. Kita nanti suatu saat ya syukur-syukur kesalahan kita tidak sefatal seperti dia misalnya. Tetapi siapa sih yang bisa lepas dari kesalahan? Tidak ada. Bukan dosa loh ya. Saya bedakan antara salah dan dosa. Dosa itu secara sengaja kita melakukan sesuatu yang tidak benar. Salah itu kita lakukan karena kita tidak tahu bahwa akibatnya seperti ini, bahwa ini bisa seperti ini. Kita pikir benar tetapi ternyata salah. Salah itu bukan dosa. Karena kurang hikmat. Kurang hikmatnya. Kurang pengalaman. Kurang pengalaman. Dan kadang-kadang sudah pengalaman, tetapi orang lain lebih pengalaman dari kita yang nipu kita misalnya. Bisa kan? Misalnya kalau dalam ini katakanlah bisnis kita rugi ditipu orang. Mungkin bukan karena kita tidak punya pengalaman. Orang itu lebih pintar dari kita. Tuhan izinkan kok. Baik, Ya, terima kasih. jadi sedikit lagi. Ya, jadi artinya memang ada masa-masa yang sulit dalam keluarga, dan kita perlu ingat bahwa Tuhan berkuasa, dan jadi, maksud saya itu masa-masa sulit itu juga di dalam Tuhan, di dalam penginjilan Tuhan, dan kita perlu bersabar menunggu sampai kehendak Dia di-reveal. Betul. Ya. Betul. Ya. That's a good statement to end. Terima kasih Ibu Gisela, kata-kata bijaksana sekali. Terima kasih untuk waktunya Bapak Pendeta Yung yang boleh memberikan pemaparan pada malam hari ini. Sebelum kita berpisah, Bapak Ibu dan jemaat sekalian, terima kasih sekali untuk bergabung. Semoga ini menjadi suatu hal yang boleh membangun kehidupan kita. Saya tahu ada Bapak Ibu semua ada yang
sudah jadi grandpa, grandma. Iya. Ada masih Bapak Ibu, anak-anak kita masih bertumbuh, perjalanan hidup kita masih panjang, di depan kita bersama dengan Tuhan. Ya. Pesan sedikit untuk grandpa dan grandma. Kebijakan anak-anak jangan dirusak sama grandpa dan grandma. Itu seringkali begitu. Minta mamanya tidak boleh, minta opa sama oma pasti dikasih. Apa mamanya buat aturan-aturannya dirusak. Oke, cukup banyak yang bergabung, 30 lebih Zoom dengan suami istri. Tapi yang menarik adalah ada Pak Joni yang bergabung dengan kita jauh dari Indonesia malam hari ini. Boleh Salam, muncul, Pak Pak Joni? Boleh wajahnya muncul sebentar? Berikan sedikit sapaan. Mana? Oh, itu dia. Halo Pak Joni, Ibu Lilan. Boleh memberikan wave? Ya, maaf nih. Ayang, thank you so much. Andi, ya. Ya. Bagaimana travelingnya Pak Joni di sana? Ya, ini masih dalam perjalanan dari Bandung ke Jakarta. Oke. Ya, Safe driving Pak Joni, berkati. doa kami dari sini. Ya, thank you Pak Yung, thank you. Sama-sama. Ya, see you. Bye-bye. Oke, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita langsung saja menutup. Saya undang penginjil Sabian untuk berdoa, dan sambil kita berdoa, Pak Sabian juga akan bawa doa-doa syafaat sebagian. Bapak Ibu yang memerlukan doa, yang sedang dalam pergumulan, kita ingat selalu perjalanan depan kita dipimpin oleh Tuhan. Kita serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Silakan Pak Sabian. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Bapak, kami bersyukur hari ini kami boleh kedatangan Pak Yung dari Indo. Bersyukur untuk hikmat yang beliau bagikan kepada kami lewat pembacaan firman Tuhan. Bapak, ada banyak tantangan dalam keluarga, di gereja juga termasuk, karena setiap orang nggak sempurna, nggak malaikat semua. Dan Bapak, kami mohon supaya hikmat Tuhan boleh terus menaungi kami dalam berelasi suami istri, dalam parenting, dalam segala sesuatu yang dibutuhkan, sehingga Bapak kami boleh menunjukkan anugerah dan kasih sama seperti Tuhan sudah menunjukkan kasih dan anugerah bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan untuk gereja kami, IPC. Kami berdoa untuk saudara-saudara yang sedang bergumul di dalam keluarga, untuk anaknya, untuk pasangannya, untuk orang tua. Kami berdoa untuk mereka yang sedang sakit, mereka yang lanjut usia, lemah tubuh. Bapak, Engkau boleh lawat juga masing-masing dalam kondisinya. Mereka yang dalam pergumulan, kekhawatiran, ketakutan, was-was, mereka yang gak jelas, mereka bingung akan masa depan. Bapak, kami mau bawa semua anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu, supaya Tuhan boleh ganti kekhawatiran, ketakutan dengan damai sejahtera yang melampaui akal yang berasal daripada Kristus. Terima kasih sekali lagi Bapak, kami memohon berkat-Mu untuk Australia, untuk Sydney, untuk pemimpin-pemimpin kami. Kami mohon hikmat-Mu juga untuk berkat-Mu untuk Indonesia, masih dalam proses pemilu dan sebentar nanti ada pilkada juga. Kami mau menyerahkan supaya Tuhan juga berkarya memilih pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan dari tingkat paling kecil sampai tingkat provinsi. Dan Bapak, kami mau serahkan juga untuk pendeta kami, Pendeta Joni, Ibu Lilan yang sedang berlibur, supaya Tuhan boleh jaga terus dalam perjalanan, dalam pelayanan, dalam kunjungannya, setiap orang yang ditemui supaya boleh terus jadi berkat seperti sudah jadi berkat di IPC. Terima kasih sekali lagi Bapak, kami menyerahkan untuk planning, untuk kegiatan di gereja, untuk rencana, untuk gedung, untuk retret, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan boleh tolong kami untuk melayani Tuhan, melayani jemaat Tuhan. Terima kasih sekali lagi Bapak. Kami berdoa juga untuk Pak Yung, untuk keluarga di Indonesia, anak, untuk di Singapura. Kami memohon Tuhan boleh terus limpahkan berkat anugerah di pelayanannya di Gereja Petra di Jakarta. Tuhan juga boleh berkati Tuhan, sehingga lewat Pak Yung makin banyak orang boleh melihat kemuliaan dan kasih Tuhan.
Terima kasih Bapak. Kami serahkan istirahat kami malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat istirahat. Sampai jumpa. Tuhan berkati.